Oke, pada video bagian kedua, kita akan membahas tentang K-nearest neighbor. Oke, supervised method atau metode klasifikasi juga bisa kita pandang menjadi dua kategori, yang itu ada lazy learning dan ada eager learning. Lazy learning itu adalah satu metode di mana dia hanya menyimpan data training, kemudian menunggu sampai diberikan suatu data test, ya. Jadi ketika di data training nggak ngapa-ngapain, dia coba ya pokoknya dia disimpan dulu aja data trainingnya, ya. Nah, sedangkan kalau eager learning berarti si data training itu dipelajari, dibangun suatu model classifier-nya. Kalau kita menggunakan eager learning. Eager learning itu adalah metode-metode yang sudah kita bahas di sebelumnya, seperti SVM, naive Bayes itu adalah eager learning. Nah, yang termasuk lazy learning ini adalah contohnya adalah K-nearest neighbor ini yang akan kita bahas, ya. Nah, lazy learning ini membutuhkan waktu yang lebih sedikit di training, ya jelas karena dia memang pada saat data training kan tidak melakukan apa-apa, dia hanya disimpan si data training tersebut sampai menunggu ada data testing. Kemudian masalah akurasi, ya. Metode lazy learning ini secara efektif menggunakan hipotesis yang lebih kaya, ya, karena dia berprinsip secara lokal, dia mempertimbangkan suatu fungsi linear lokal, ya, untuk membentuk suatu global implicitnya. Sedangkan pada eager learning, kita harus membangun suatu hipotesis tunggal yang mengcover keseluruhan permasalahan. Lazy learner, ya, lazy learner itu merupakan instance based method, berarti suatu metode klasifikasi di mana dia akan mengklasifikasikan suatu pengamatan baru dengan melihat contoh yang sudah ada, ya. Ya, jadi si data training tersebut menjadi data contoh yang sudah ada. Ketika ada data testing, maka kita tinggal lihat si posisi data testing tersebut terhadap data yang sudah ada, dia berada di mana, sehingga dia lebih pantas ikut dengan klasifikasi yang mana, seperti itu. Nah, beberapa tipe, beberapa jenis dari lazy learner tadi selain KNN juga ada metode regresi locally weighted, ya, regresi locally weighted regression, kemudian juga bisa menggunakan metode CBR atau case based reasoning. Oke, tapi yang sekarang kita bahas adalah yang K-nearest neighbor atau KNN. Nah, K-nearest neighbor atau K tetangga terdekat, ya. Apa itu K-nearest neighbor? K-nearest neighbor adalah suatu algoritma sederhana yang menyimpan semua pengamatan, kemudian mengklasifikasikan suatu kasus baru berdasarkan kesamaan terhadap pengamatan yang disimpan tadi. KNN telah digunakan di dalam estimasi statistik serta pattern recognition dimulai dari tahun 70-an. Jadi mulai berkembang di tahun 70-an, digunakan untuk statistik ataupun untuk pattern recognition. Kemudian algoritma KNN ini adalah mengasumsikan bahwa segala sesuatu hal yang mirip itu akan saling berdekatan satu sama lain. Dengan kata lain, hal-hal yang mirip adalah saling bertetangga. Seperti pada gambar di sebelah kanan ini, ya. Kita lihat ternyata ini adalah suatu sebaran data dengan berbagai kelas. Kita lihat di sini, ya, bahwa kelas-kelas yang
objek-objek di dalam kelas yang sama itu cenderung akan mengelompok, ya, akan saling berdekatan. Ya, ada beberapa yang terpisah, ya, tapi secara umum dia adalah berdekatan. Ya, ini yang merah, ini yang biru, yang ini yang hijau. Ya, meskipun yang merah ini ada terpisah, ya, ada yang di sini, ada yang di sini. Tapi yang di sini adalah sedikit, yang di sini paling banyak. Ya, demikian juga yang hijau, di sini sedikit, di sini yang banyak. Oke, sehingga seandainya di sini ya ada pengamatan baru, maka kita bisa melihat kira-kira dia berada di wilayah mana. Kira-kira dia tetangganya paling banyak klasifikasi yang mana. Sehingga kita kategorikan dia ikut kelas berdasarkan ketetanggaannya. Nah, dalam algoritma Nearest Neighbor, semua pengamatan itu adalah semua pengamatan akan dipetakan dalam berupa titik-titik di dalam satu ruang berdimensi D. Ya. Jadi semua observasi akan dipandang sebagai titik-titik di dalam ruang berdimensi D. Nah, nanti tetangga terdekatnya atau nearest neighbor didefinisikan dalam terminologi jarak. Ya, jadi yang dimaksud dengan tetangga terdekat adalah observasi yang memiliki jarak paling dekat. Ya. Nah, fungsi targetnya fungsi targetnya yang menjadi target itu bisa discrete atau bisa real value. Kalau fungsi targetnya adalah berupa discrete, berarti permasalahan kita adalah permasalahan klasifikasi. Kalau fungsi target kita adalah nilai real, maka permasalahan kita adalah regresi. Ya, jadi si KNN ini bisa untuk klasifikasi, bisa untuk regresi. Nah, untuk permasalahan klasifikasi atau untuk target fungsinya, fungsi targetnya adalah discrete, KNN akan memutuskan dia masuk kelas kemana dan berdasarkan kepada eh, banyaknya tetangga terdekat pada kelas tersebut. Ya, jadi nanti akan dihitung tetangga terdekatnya, kemudian dilihat yang terbanyak adalah di kelas yang mana. Sehingga si observasi baru tersebut akan ikut dengan si tetangga terbanyak tersebut. Kita lihat contoh pada gambar di sini. Di sini ada dua kelas, kelas merah dan kelas hijau. Kalau seandainya ada satu observasi baru berada pada posisi tanda tanya di sini, maka pertanyaannya adalah kira-kira dia ikut dengan kelas mana, merahkah atau birukah? Maka di sini kita lihat kalau misalnya di sini adalah posisi data baru, kemudian kalau kita gunakan 3 tetangga terdekat, kita lihat 3 tetangga terdekatnya adalah ada 2 hijau dan 1 merah. Maka si observasi baru ini kita kategorikan dia sebagai kelas hijau, karena yang hijau ada 2 dibandingkan merah hanya 1. Tapi ketika kita gunakan 5, K-nya sama dengan 5 tetangga terdekat, maka di sini kalau pakai 5 tetangga terdekat adalah terdapat 3 merah dan 2 hijau. Maka kalau kita gunakan 5 apa namanya? 5 tetangga terdekat, maka dia akan ikut merah, ya. Oke, sehingga di sini jumlah K juga berpengaruh terhadap hasil, ya. Nah, lebih jelasnya algoritma dari KNN adalah sebagai berikut. Ya, pertama kita load data training, ya. Kemudian kita tentukan jumlah K atau jumlah tetangga terdekat yang diinginkan dalam membuat keputusan. Untuk setiap pengamatan di dalam data, ya,
Untuk setiap pengamatan di dalam data, hitung jarak antara semua pengamatan tersebut dengan data baru yang mau kita tentukan, ya, kelasnya. Ya, jadi kita hitung jarak dari suatu pengamatan baru yang mau kita cari kelasnya, kita hitung jaraknya ke semua pengamatan lainnya yang ada di data training. Kemudian, si data training tersebut diurutkan berdasarkan jarak tersebut dari yang terkecil ke jarak terbesar. Kemudian, kita pilih sebanyak pengamatan dengan jarak paling kecil. Maka pengamatan dengan jarak paling kecil itu kita nyatakan sebagai tetangga terdekat atau nearest neighbor. Nah, jika permasalahannya regresi, maka si pengamatan baru tersebut yang mau kita lihat nilainya adalah ditentukan dengan menghitung min dari tetangga terdekat tersebut. Sedangkan jika ini adalah permasalahan klasifikasi atau kita ingin mencari kelas dari si pengamatan baru tersebut, maka untuk menentukan kelasnya adalah yaitu dengan menghitung setiap kelas di dalam tetangga terdekat tersebut. Yang paling banyak itu kelas yang mana. Lebih jelasnya ilustrasinya sebagai berikut. Ya, katakanlah kita punya sebaran data sebagai berikut. Ada kelompok biru, ada kelompok merah. Kemudian kita punya data baru. Data barunya posisinya ada di sini. Katakanlah kalau di sini kita ingin melihat nilainya, entah itu ini permasalahan regresi ataupun klasifikasi ya. Kalau dia adalah real value, ini adalah permasalahan regresi, tapi kalau dia adalah discrete, berarti ini adalah permasalahan klasifikasi. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memprediksi nilai dari si pengamatan baru ini? Oke, langkah pertama adalah kita hitung jarak. Jarak dari si titik hitam ini ke semua titik lainnya. Kemudian kita urutkan, ya. Kita urutkan dari jarak terkecil yang terdekat, kemudian kita tentukan K. Katakanlah kita ingin sebanyak 4 tetangga terdekat. Maka dari sini kita ketahui 4 tetangga terdekat dari si titik hitam ini adalah, ya pertama adalah si 1 ini, kemudian 2, kemudian 3, dan kemudian 4. Ini adalah 4 tetangga terdekat dari si titik hitam. Nah, sekarang dari 4 tetangga terdekat ini kita tentukan nilai dari si titik hitam ini. Nah, kalau permasalahan regresi, berarti di sini untuk menentukan nilai titik hitam ini kita akan hitung min. Jadi si 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, ya dibagi 4, kita dapat min ya. Maka itu adalah nilai dari si titik hitam. Kalau kita permasalahan regresi, ya, itu real value. Tapi kalau ini permasalahan diskrit atau klasifikasi, maka si titik hitam ini, ya karena ini kalau diskrit ya, yaitu biru dan merah, misal kelasnya ya, ada kelas biru, kelas merah. Maka kalau ini ada permasalahan klasifikasi, maka si titik hitam ini adalah tentu akan ikut kelas biru, ya, karena yang kelas biru ada 3 pengamatan, sedangkan merah hanya 1 pengamatan. Ya, jadi ini ya 4 nilai neighbor-nya adalah 1 biru, 2, yang kedua itu merah, 3 dan 4 biru lagi. Sehingga decision-nya adalah biru. Kemudian ada yang namanya von Roy diagram. Apa itu von Roy diagram? Von Roy diagram adalah visualisasi untuk menggambarkan satu NN atau satu nearest neighbor. Atau dengan kata lain, ini adalah seperti membangun suatu visualisasi dari satu nearest neighbor ya untuk data training ya.
Jadi, untuk setiap masing-masing observasi, dia akan punya wilayah sekelilingnya, punya ruang sekelilingnya, ya. Di mana dia nanti wilayah von Oroi diagram ini akan membentuk poligon-poligon jadi ya di dalam plot kita, ya, di mana poligon-poligon yang terbentuk tersebut memiliki fitur yang unik, yaitu dia adalah setiap sudutnya itu adalah membentuk 90 derajat terhadap garis yang menghubungkan eh, dua buah pengamatan, ya. Atau lebih jelasnya kita lihat proses pembuatan dari von Oroi diagram tersebut. Oke, untuk membuat von Oroi diagram, pertama adalah kita hubungkan semua titik dengan suatu garis imajiner, ya. Oke, semua titik kita hubungkan dengan garis imajiner seperti ini. Kemudian dari setiap garis yang menghubungkan titik-titik tersebut, kita buat satu garis yang tegak lurus, ya, tegak lurus terhadap garis penghubung kedua titik tersebut, ya, tegak lurus seperti berikut ini. Ini adalah untuk yang memotong kedua titik tersebut, kemudian ini berikutnya. Nah, ini untuk yang bawah, kemudian untuk yang kanan, dan kemudian untuk yang atas. Nah, kita sudah memotong, ya. Kita punya garis yang tegak lurus semua. Jadi di sini ini tegak lurus, yang ini juga tegak lurus, ini juga tegak lurus, dan ini adalah tegak lurus. Sehingga kalau kita perhatikan, maka ini akan membentuk poligon. Ya, setiap perpotongan garis-garis tersebut membentuk poligon. Ya, tentu dengan menghilangkan ekses dari atau kelebihan garisnya. Dengan setelah kita hilangkan kelebihan garisnya, kemudian kita beri warna, kira-kira akan seperti ini. Poligon-poligon yang terbentuk. Ya. Ya. Oke, jadi ini adalah von Oroi diagram atau satu nearest neighbor. Sehingga kalau misal ada pengamatan baru, ya, katakan posisi merah di sini, maka satu nearest neighbor-nya langsung bisa kita identifikasi. Oh, dia ada di wilayah yang berwarna kuning. Berarti dia akan nilainya akan kita isi sama dengan titik ini, ya. Nilai si merah ini akan sama dengan titik ini. Jadi ini bisa untuk discrete, bisa untuk real value, ya, bisa untuk permasalahan regresi ataupun klasifikasi. Kalau dia permasalahan klasifikasi, maka merah ini ya udah kelasnya sama dengan titik ini. Tapi kalaupun dia adalah permasalahan regresi, maka si nilai si merah ini juga akan sama dengan titik ini. Oke, ini adalah von Oroi diagram visualisasi untuk satu NN. Nah, tadi sempat dijelaskan bahwa nilai K itu sangat berpengaruh terhadap decision. Lalu bagaimanakah kita memilih nilai K? Ya. Oke, untuk memilih nilai K, maka kita perlu menjalankan algoritma KNN beberapa kali dengan menggunakan data testing. Ya. Kita jalankan si data training, kemudian kita lakukan tes pada data testing beberapa kali dengan menggunakan nilai K yang berbeda-beda. Nah, di sini nanti kita akan pilih nilai K yang mengurangi jumlah error. Ya. Dan beberapa hal yang perlu diingat ketika memilih jumlah K itu adalah yang pertama adalah semakin kita mengurangi nilai K hingga mendekati 1, maka prediksi kita menjadi kurang stabil. Ya. Kurang stabil. Contoh tadi, ketika K5 dengan K sama dengan 3 berbeda keputusannya. Ya. Sebaliknya, ketika kita menaikkan jumlah nilai K, prediksi kita akan menjadi lebih stabil, tapi hanya sampai pada titik tertentu.
melebihi titik tertentu tersebut, maka kita akan mulai melihat bahwa penambahan nilai K juga akan kembali menimbulkan error, ya. Pada titik ini kita tahu bahwa berarti kita telah memilih K terlalu besar. Nah, kemudian satu lagi yang perlu diingat adalah khusus untuk masalah klasifikasi, karena dalam masalah klasifikasi kita melakukan voting, yaitu dengan menghitung tetangga terdekat paling banyak berada di kelas yang mana, maka pertimbangkanlah untuk selalu menggunakan K yang ganjil. Jangan menggunakan yang genap, karena menghindari adanya tie atau imbang. Apa kelebihan dan kelemahan dari KNN? Kelebihan dari KNN adalah sederhana dan mudah digunakan. Kemudian tidak perlu membangun model, ya, tidak perlu melakukan tuning beberapa parameter, cukup melakukan tuning pada K saja. Kemudian tidak perlu asumsi apapun. Kemudian algoritma ini juga versatil, ya, bisa digunakan untuk klasifikasi, bisa digunakan untuk regresi, bisa juga untuk melakukan search, ya, di dalam search teori. Oke, kemudian kelemahannya adalah, ya, algoritma ini secara signifikan akan lebih lambat ketika jumlah pengamatan semakin banyak, ya. Oke, pengembangan dari algoritma KNN ada yang namanya distance weight nearest neighbor, ya. Oke, jadi di sini hanya sedikit ditambahkan weight pada masing-masing pengamatannya, ya, yaitu dengan menggunakan distance weighted nearest neighbor algorithm. Jadi di sini jaraknya diberikan lagi bobot, ya. Itu adalah pengembangan dari KNN. Kemudian KNN ini adalah robust terhadap data noise, ya, yaitu dengan cara merata-ratakan sehingga dia bisa robust. Tapi KNN ini adalah terkena curse of dimensionality, ya, yaitu jarak antar tetangga bisa jadi didominasi oleh atribut yang tidak relevan, ya. Sehingga di sini kita perlu untuk memilih atribut yang benar-benar relevan. Jadi jangan sampai ada atribut tidak relevan akan masuk dan menjadi dominan justru malah, ya. Jadi ketika kita melakukan KNN, kita harus melakukan pemilihan atribut secara tepat. Oke, sekarang kita akan membahas secara singkat teknik untuk meningkatkan akurasi klasifikasi, khususnya untuk yang generative method, ya. Oke, pada metode klasifikasi yang generative method, misal seperti decision tree, ya, kita bisa meningkatkan akurasinya dengan cara menggunakan metode ensemble. Apa itu ensemble method? Metode ensemble adalah kita akan menggunakan kombinasi berbagai model untuk meningkatkan akurasi. Sehingga di sini kita akan menggunakan katakanlah model M1, model M2, sampai model M ke K, sehingga kemudian kita membuat keputusan berdasarkan dari kombinasi berbagai model tersebut. Ya. Nah, metode ensemble yang paling populer itu ada dua, yaitu metode bagging ataupun metode boosting. Algoritma di dalamnya banyak tentunya, ya. Kita tidak akan membahas detail algoritma di dalamnya, kita hanya melihat secara umum saja. Bagging itu adalah dengan cara merata-ratakan prediksi, ya. Sedangkan kalau boosting adalah suatu weighted vote, yaitu kita tentukan juga
keputusannya berdasarkan voting, tapi dengan cara diberikan bobot ya kepada masing-masing classifier-nya. Lebih jelasnya kita lihat sebagai berikut. Untuk bagging, ya analoginya seperti ini. Untuk meningkatkan akurasi, ya untuk meningkatkan akurasi, satu model saja tidak cukup. Kita masih ragu, benar nggak model yang sudah kita buat ini? Sehingga kita akan membangun model-model lain, sehingga kita cross-check apakah hasilnya tetap masih sama atau tidak. Analoginya adalah sebagai berikut. Ketika kita sakit, kita akan berobat ke dokter. Dokter memberikan diagnosis. Oh, kamu sakit hepatitis, misal. Kita nggak yakin. Maka kita tentu akan mencari apa? Mencari second opinion, third opinion, fourth opinion. Kita akan kunjungi ke beberapa dokter. Katakanlah sampai dengan 5 dokter. Ternyata dari 5 dokter tersebut, dari 5 dokter tersebut, 3 dokter menyatakan hepatitis, 2 dokter bukan. Maka di sini, hasil voting dari kelima dokter tersebut itu adalah analogi seperti pada bagging. Ya. Jadi di sini pada bagging, prosesnya adalah dari dataset D, ya, ada sebanyak D pengamatan, D. Kemudian kita akan membangun satu model dengan cara kita akan lakukan resampling dari si D tersebut, yaitu dengan cara bootstrap, ya, resampling dengan with replacement, ya, kita ambil sampel with replacement dari D tersebut secara berulang. Katakanlah kita ambil sebanyak 1000 kali, ya. Jadi kita punya 1000 dataset. Jadi dari si D itu kita punya 1000 dataset, ya. Nah, dari 1000 dataset tersebut kita bangun model classifier masing-masing. Sehingga kita juga akan punya 1000 classifier. Nah, ketika kita ingin mengklasifikasikan suatu sampel X yang tidak diketahui, maka si X ini kita coba fitkan ke masing-masing classifier. Ke M1 keputusannya apa? Ke M2 keputusannya apa? Sampai dengan ke M yang ke-1000. Ke model yang ke-1000 juga keputusannya apa? Kemudian kita lakukan voting. Oh, si M1 memutuskan X ini adalah kelas 1. Si M2 memutuskan dia kelas 1. Oh, si M3 memutuskan dia masuk kelas 2, dan seterusnya. Ternyata dari 1000 tersebut mayoritas, ya kira-kira 600 lebih, gitu kan, 650 memutuskan masuk kelas 1. Maka kita putuskan dia masuk kelas 1. Oke, jadi di sini yang diperbanyak adalah yang divariasikan adalah sampelnya, ya, yaitu dengan cara menggunakan bootstrap, ya, dengan cara bootstrap. Sedangkan pada permasalahan prediksi juga bisa digunakan cara bagging ini, ya, juga bisa digunakan untuk prediksi, bukan hanya untuk klasifikasi. Nah, akurasinya bagaimana? Ya sering secara signifikan lebih baik daripada hanya satu classifier atau classifier tunggal, ya. Oke, dia juga bisa menjadi lebih robust classifier kita, ya. Kalau kita lakukan bagging. Kemudian dalam permasalahan prediksi, maka bagging ini bisa meningkatkan akurasi. Nah, kemudian boosting. Nah, ingat kalau tadi bagging, kita analoginya adalah berkunjung ke dokter, tapi semua dokternya adalah dokter umum semua. Sehingga kita berikan bobot sama pendapatnya. Kelima-limanya adalah dokter umum. Tapi kalau pada boosting, ya, kita berkunjung ke dokternya, ya, ke beberapa dokternya, tapi dokternya beda spesialisasi, beda beda kompetensinya. Pertama kita berobat ke dokter umum, didiagnosa hepatitis, kita nggak yakin. Nggak yakin, cuma dokter umum yang mendiagnosa. Saya mau berobat ke spesialis penyakit dalam. Oke, ke spesialis penyakit dalam berobat. Ternyata hasilnya saya belum puas juga. Saya mau
berobat ke spesialis penyakit dalam khusus hati, gitu kan, emang ahli hati, gitu kan. Belum puas juga, saya mau nyari yang dokter yang gelarnya profesor, datengin lagi. Nah, ternyata hasilnya setelah itu kita lihat. Nah, di sini kita lakukan voting, tapi ingat, dokter umum dengan spesialis penyakit dalam kan beda pendapatnya, beda bobot. Nah, di sini katakanlah si dokter umum, jadi kita beri bobot, kalau kepercayaan kita hanya satu. Tapi kalau si spesialis penyakit dalam, kita percaya 2 bobotnya. Tapi kalau yang si profesor, oh kita percaya kita beri bobot 4. Kemudian voting kita lakukan ya dengan mempertimbangkan bobot-bobot tersebut. Jadi katakanlah si meskipun si dokter umum menyatakan hepatitis, oke nilainya 1. Si dokter penyakit dalam menyatakan hepatitis, bobotnya 2, kita jumlahkan jadi 3, misal ya, ini cuma ilustrasi ya. Tapi ketika si profesor menyatakan, oh bukan hepatitis ini, kita akan langsung percaya. Padahal cuma 1 orang, si profesor saja yang bilang bukan hepatitis. Karena pada si profesor, kita memberikan bobotnya 4, gitu kan. Sehingga lebih besar daripada 3 yang 2 dokter tadi. Maka dengan demikian, itulah proses dari boosting. Kita berikan bobot. Bobot yang berbeda untuk setiap classifier yang berbeda. Ya. Oke, jadi itu deh gambarannya. Ya. Nah, dibandingkan dengan bagging, boosting cenderung akan memiliki akurasi yang lebih besar. Meskipun juga terdapat resiko overfitting pada model ketika mengklasifikasikan data. Ya. Nah, apa metode boosting yang paling umum digunakan? Paling umum digunakan adalah paling sering dan terkenal itu adalah random forest. Ya. Random forest adalah pengembangan dari decision tree. Decision tree, bayangkan saja, namanya juga decision tree, berarti hanya 1 pohon tunggal. Sedangkan kalau random forest, ya dari katanya, forest. Ya, forest itu apa? Hutan. Hutan itu pohonnya apa? Banyak. Ya. Jadi di dalam random forest kita akan membuat pohon yang banyak. Dan yang namanya forest, pohonnya tentu tidak 1, tapi berbagai jenis. Jadi di sini dia akan membangun banyak classifier, banyak tree di dalamnya yang berbeda-beda, yang dimana dia node-nodenya bervariasi, ya, jadi tidak seragam. Ya. Jadi kalau di dalam bagging juga bisa kita gunakan pohon banyak dalam proses bagging. Tapi pohonnya sama semua kalau bagging, hanya si sampelnya yang dimasukin yang berbeda-beda. Ya. Karena menggunakan resampling kalau di bagging. Sedangkan kalau di boosting, pohonnya juga beda-beda. Ya. Ya, di random forest contohnya seperti itu. Oke, itulah gambaran singkat ya dari konsep bagging dan boosting. Oke, kita akhiri untuk video bagian kedua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.